Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa keemasan Makassar, di abad ke-17 Masehi, sebagai kerajaan maritim, kita akan menemukan salah seorang tokoh intelektual muslim yang memiliki peran besar dalam usaha membumikan sains di wilayah kerajaan Goa Talo. Ia ialah Mangada Cina Daeng Sitaba Karaeng Pating Aloang, atau lebih sering dikenal dengan nama Karaeng Pating Aloang, seorang Perdana Menteri sekaligus penasehat utama dari Sultan Muhammad Said, yang dimana saat itu antara Goa dan Talo menganut prinsip satu rakyat dua raja. Karaeng Pating Aloang lahir pada tahun 1600 dan wafat pada tanggal 17 September 1654 di Kampung Bonto Biraeng, dan menurut sumber lain beliau wafat pada tanggal 15 September 1653. Semasa hidupnya, selain sebagai pembesar kerajaan yang mengurus politik dan perdagangan, ia juga selalu terlihat sibuk dalam urusan ilmu pengetahuan alam. Karaeng Pating Aloang merupakan salah satu contoh bangsawan yang modernis, menguasai politik dan hukum tata negara, mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, Arab, dan Latin di usianya yang masih sangat belia, yaitu 18 tahun. Ruangan kerjanya berupa perpustakaan pribadi dengan ribuan buku yang berasal dari Eropa Barat pada abad ke-17 Masehi. Sebagai gambaran tingkat kemampuan berbahasanya, juga bisa kita lihat dari pengakuan Pastor Alexander de Rhodes. Jika kita mendengar omongannya tanpa melihat orangnya, pasti kita mengira bahwa dia adalah orang Portugis sejati, karena ia berbahasa orang Portugis sama fasihnya dengan orang Lisbon. Pating Aloang juga, menurut sang pastor, menguasai dengan baik segala misteri kita dan telah membaca semua kisah raja-raja kita di Eropa dengan keingintahuan yang begitu besar. Karaeng Pating Aloang menguak dunia dari Somba Opu. Adapun minatnya kepada ilmu pengetahuan dalam bidang kartografi dan astronomi terlihat dalam transaksi perdagangan dengan Belanda pada tanggal 22 Juli 1644. Karaeng Pating Aloang menyerahkan kepada kapten kapal Oudewater kayu cendana senilai 660 ril dan satu daftar pesanan barang yang dinilai oleh Belanda sebagai barang yang sangat langka. Pesanan yang itu sangat istimewa karena meliputi peta-peta navigasi dunia yang selama berabad-abad lazimnya digolongkan sebagai harta dan rahasia negara. Dan yang terpenting, di antara barang-barang langka pesanan itu adalah globe atau bola dunia yang berukuran besar ditambah atlas bumi dan teropong bintang yang terbaik di dunia. Kalangan terpelajar di Belanda sendiri pun dibuat gempar karena adanya pesanan yang aneh dan luar biasa dari dunia timur itu, yang di dunia barat sendiri pun merupakan barang langka dan istimewa. Butuh waktu yang tidak singkat bagi Karaeng Pating Aloang untuk bisa mendapatkan barang-barang pesanannya tersebut. Hampir selama 7 tahun ia menunggu dengan begitu sabar, karena memang letak dari geografis Makassar dengan tanah Eropa tidaklah dekat. Pesanan pertamanya yang berupa globe atau bola dunia dari bahan tembaga dengan garis tengah 1,3 meter tercatat tiba di pelabuhan Sombaupu pada bulan Februari 1651. Keberadaan globe tersebut memang sangat mengesankan dan mungkin yang pertama ada di belahan bumi timur. Joan Balieu sendiri yang langsung membuatnya, dan itulah globe terbesar yang pernah dihasilkannya. Balieu merupakan generasi kedua keluarga pembuat globe dan peta-peta yang ternama di Amsterdam. Di masa itu,
Peta-peta keluaran dari Amsterdam diakui sebagai yang terbaik di dunia. Peta yang dipesan oleh Karaeng Pating Aloang juga merupakan peta dunia yang terbaik pada zamannya, yang merupakan penyempurnaan peta karya dari kartografer atau pembuat peta legendaris Gerard Mercator yang mencakup peta-peta mutakhir dari seluruh jengkal bumi yang telah diketahui saat itu. Dengan instrumen dan segala informasi yang dapat diraihnya, Karaeng Pating Aloang mulai melakukan penelitian terhadap letak geografis Makassar, terhadap sejumlah tempat-tempat penting di belahan dunia. Dengan teliti, ia mencatat dan mengukur jarak antara tempat-tempat penting tersebut. Dari hasil penelitian inilah, ia melihat betapa kecilnya Sulawesi dalam skala dunia. Ia juga mempertanyakan mengapa orang-orang Eropa itu bisa sampai ke Sulawesi setelah menempuh jarak yang begitu jauh. Mengapa bukan pelaut-pelaut Makassar yang merambah sampai ke Eropa? Sebulan setelah tibanya globe atau bola dunia di Sombapu, tiba pula pesanan barang langka lainnya berupa teleskop. Kemudian dengan adanya teleskop tersebut, mulai dibangunlah menara observasi modern pertama di Makassar. Dari menara observasinya, yang dinamai dengan Menara Macini Sombala atau observasi layar, Karaeng Pating Aloang dapat mengamati dengan intens benda-benda astronomis di jagat raya dan proses terjadinya gerhana yang dapat diperkirakan kapan terjadinya secara matematis. Observasinya dan penjelajahan virtualnya yang memberontak seluruh pengertiannya tentang posisi manusia di tengah alam semesta, bahwa mataharilah bukan bumi yang dihuni oleh manusia yang berada di pusat alam semesta. Observasinya juga membawa pada pemahaman yang makin jelas akan posisi dan lintasan bintang-bintang di langit yang selama ini menemani para pelaut Makassar dalam penentuan posisinya dalam pelayaran di laut luas. Selain itu, adanya pusat observasi astronomi tersebut juga memudahkan Goa Talo sebagai negara Islam dalam menentukan beberapa peribadahan yang terkait dengan perbintangan astronomi, seperti penentuan awal puasa, Idul Fitri, musim haji, dan lain sebagainya. Dengan diperolehnya pengetahuan yang begitu komprehensif tentang lautan dan ilmu astronomi, maka Karaeng Pating Aloang mulai berpikir untuk memperkuat dan memodernisasi armada laut Kesultanan Goa Talo. Beberapa aspek yang akan ditingkatkan selain kapasitas dan fleksibilitas kapal perang adalah persenjataannya berupa meriam. Atas perintahnya, dilakukanlah penerjemahan serangkaian risalah teknologi Eropa ke bahasa Nusantara. Tak ada negeri lain di wilayah yang kini bernama Indonesia yang melakukan penerjemahan sistematis itu. Naskah-naskah tentang pembuatan meriam, pabrikasi bubu Meksiu, dan senjata diterjemahkan dari bahasa Spanyol, Portugis, dan Turki. Ia juga memerintahkan untuk membangun keterampilan, menggandakan peta-peta, serta jalur-jalur penjelajahan maritim untuk memperkuat ketangguhan armada kerajaan. Namun, demikian dalam usahanya membangun armada laut Makassar, belum sepenuhnya berhasil seperti apa yang diinginkannya. Hal ini karena tekanan dari VOC yang sangat tidak senang dalam perkembangan Makassar sebagai pusat perdagangan internasional. Sehingga di masa akhir pemerintahannya, Karaeng Pating Aloang lebih banyak disibukkan dengan masalah politik dan berbagai ancaman disintegrasi wilayahnya. Walaupun begitu, pantaslah bila kita sekarang sebagai generasi penerus bisa mengambil pelajaran dan contoh bagaimana semangat dari sosok Karaeng Pating Aloang dalam mentransformasikan visi besarnya sebagai seorang intelektual muslim dalam upaya
mewujudkan kejayaan bangsanya di atas kaum Eropa. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.